Siapa sangka, di balik smash keras dan sorotan kamera, justru aksi penyelamatan mustahil inilah yang bikin pertandingan berubah total. Saat tim hampir runtuh, Megawati Hangestri Pertiwi muncul jadi penopang tak terlihat yang menghidupkan harapan. Benarkah dia kunci kebangkitan tim? Jangan lewatkan kisah lengkapnya. Saat sebagian pemain menunggu momen sempurna untuk mencetak angka, Megawati Hangestri Pertiwi justru memilih momen yang tidak sempurna untuk menunjukkan arti perjuangan. Ia bukan tipe atlet yang hanya hidup dari statistik, bukan pula sosok yang bergantung pada sorotan kamera. Di lapangan, ia adalah energi yang bergerak tanpa suara, badai yang datang tanpa peringatan, dan tembok yang berdiri bahkan ketika semua orang mengira pertahanan telah runtuh. Dalam laga panas melawan Jakarta Popsivo Polwan, penonton mungkin melihat smash keras, blok tinggi, dan skor yang terus berubah. Namun yang tidak semua orang sadari adalah cerita di balik setiap bola yang nyaris mati lalu hidup kembali karena satu sentuhan penyelamatan darinya. Ia meluncur, menjatuhkan tubuhnya, lututnya bergesekan dengan lantai keras, tetapi bola tetap terangkat. 1 detik kemudian rally kembali hidup. Penonton bersorak, komentator meninggi dan lawan terdiam. Namun Mega bangkit seolah itu hal biasa. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada ekspresi dramatis. Ia hanya kembali ke posisi, menatap net dan menunggu bola berikutnya. Bagi banyak pemain, penyelamatan seperti itu adalah highlight. Bagi Mega, itu hanya bagian dari tanggung jawab. Di pertandingan tersebut, publik semula mengira ia akan kembali menjadi mesin poin utama bagi Jakarta Pertamina Enduro. Ekspektasi itu wajar, namanya identik dengan serangan mematikan, sudut tajam dan kecepatan lompatan yang membuat blok lawan sering terlambat sepersekian detik. Namun justru di laga itulah ia menunjukkan dimensi lain dari permainannya. Ia tidak memaksakan diri menjadi pusat serangan, ia memilih menjadi pusat keseimbangan. Perubahan peran itu terlihat jelas. Ia lebih sering berdiri di tengah, membaca arah umpan lawan, mengatur timing blok, dan menutup jalur spike yang biasanya menjadi titik lemah timnya. Posisi middle blocker memang jarang mendapatkan sorotan utama. Kamera lebih sering mengikuti penyerang yang mencetak poin. Tetapi para pelatih, analis, dan pemain profesional tahu bahwa kendali permainan seringkali berada di tangan pemain tengah. Mereka adalah penentu ritme, penjaga struktur, dan pengatur nafas pertandingan. Dan di laga itu, Mega memainkan peran tersebut dengan presisi hampir tanpa celah. Keputusan itu bukan kebetulan. Ia membaca situasi tim. Ia tahu beberapa rekannya sedang membutuhkan ruang untuk bangkit. Ia sadar bahwa tekanan lawan sedang diarahkan ke sisi tertentu. Maka ia melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan pemain bermental besar. Ia mengorbankan peran glamor demi kestabilan tim. Ia menarik perhatian lawan ke tengah, memaksa bloker fokus padanya, sehingga sisi sayap menjadi lebih longgar. Hasilnya langsung terasa, serangan tim mengalir lebih rapi, distribusi bola lebih seimbang, dan kepercayaan diri rekan-rekannya perlahan kembali. Inilah yang membedakan pemain hebat dengan pemain penting. Pemain hebat bisa mencetak angka, pemain penting bisa mengubah pertandingan. Mega melakukan keduanya, tetapi ia memilih waktu yang tepat untuk masing-masing. Ketika tim membutuhkan poin cepat, ia berubah menjadi predator net. Ketika tim membutuhkan stabilitas, ia menjelma fondasi. Fleksibilitas itulah yang membuat kehadirannya terasa di setiap sudut lapangan, bahkan saat ia tidak menyentuh bola sekalipun. Perjalanan musim ini sebenarnya tidak dimulai dengan mudah. Di awal kompetisi Pro Liga, performa timnya sempat goyah. Kesalahan kecil muncul beruntun. Receive meleset beberapa sentimeter. Timing blok terlambat sepersekian detik. Komunikasi antar pemain kadang terputus di momen krusial. Dalam level kompetisi profesional, detail sekecil itu bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Tekanan pun datang, bukan hanya dari lawan tetapi juga dari ekspektasi publik. Dalam situasi seperti itu, banyak tim akan panik. Beberapa pemain mungkin mencoba memaksakan permainan individu demi menutup kekurangan. Tetapi Mega melakukan hal sebaliknya. Ia memperlambat tempo emosinya. Ia bermain lebih sabar. Ia menguatkan pertahanan sebelum memikirkan serangan. Ia memastikan fondasi berdiri kokoh sebelum membangun menara poin. Strategi mental itu perlahan menular ke seluruh tim. Bahasa tubuh rekan-rekannya berubah. Langkah mereka lebih ringan, komunikasi lebih lantang, dan yang paling penting, keyakinan kembali tumbuh.
Ada satu momen yang paling menggambarkan pengaruhnya. Bola smash lawan menghantam blok dan memantul liar ke area kosong. Situasi hampir pasti menjadi poin lawan. Namun dari sisi belakang, Mega berlari, menjatuhkan tubuhnya, lututnya bergesekan dengan lantai keras, tetapi bola tetap terangkat. 1 detik kemudian, rally kembali hidup. Penonton bersorak, komentator meninggi, dan lawan terdiam. Namun Mega bangkit seolah itu hal biasa. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada ekspresi dramatis. Ia hanya kembali ke posisi, menatap net, dan menunggu bola berikutnya. Bagi banyak pemain, penyelamatan seperti itu adalah highlight. Bagi Mega, itu hanya bagian dari tanggung jawab. Media massa dan pengelut bola sering menonjolkan statistik potensial. Berapa kali ia mencetak poin terbanyak, berapa kali bloknya berhasil. Bahkan bagian kecil dari pertandingan seperti servis dengan power yang kuat, seringkali menjadi materi berita. Namun ketika membaca review Minggu, mereka yang teliti akan menemukan satu frasa yang terus berulang. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi penyeimbang. Itu bukan sekedar pilihan kata, itu merupakan rangkuman dari taktik mental dan peran yang diambil Mega. Ia memahami bahwa dalam permainan bola voli, momentum itu bergerak seperti pandur. Jika terlalu cepat ke satu sisi, pasti ada dorongan baliknya. Tugasnya adalah menjaga pandul agar tidak bergerak terlalu jauh. Ia pandai menyeimbangkan serangan yang agresif dengan pertahanan yang disiplin. Ia memastikan bahwa tim tidak terlalu ambisius sehingga melupakan basic defense. Dalam beberapa pertandingan, ketika pemain lain terlihat terlalu semangat untuk mencetak poin, Mega malah melakukan beberapa penyelamatan yang kritis. Ia menahan bola di titik mati, kemudian mengubahnya menjadi umpan yang baik. Pada momen lain ketika tim terlihat terlalu pasif, ialah yang justru melakukan serangan balik dengan kecepatan yang mengganggu permainan lawan. Di tengah situasi panas, ketika skor sering terjadi dus di tahap akhir, ada satu momen klasik yang menunjukkan ketenangan Mega. Tim sempat tertinggal, 24-23, hanya 1 poin lagi dan set itu akan selesai. Tekanan tinggi sekali, suasana stadion terasa mengerikan, namun Mega yang berjaga di depan net menatap mata lawan dengan tatapan tajam. Bola servis lawan bersiap-siap, ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan. Ia memberikan isyarat tangan kepada rekannya untuk tenang, bahkan sebelum servis itu dimulai. Saat bola datang, ia mengambilnya dengan mudah. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegelisahan. Bola terangkat dengan sempurna. Setter memberikan umpan ke posisi yang baik, dan serangan balik berhasil diciptakan untuk membalikan keadaan. Itu bukan hanya tentang mengambil bola servis, itu tentang memberikan keyakinan pada timnya, bahwa mereka masih bisa mengendalikan situasi terlepas dari tekanan yang datang. Kisah tentang Mega juga bukan hanya tentang sisi atletik mereka, itu juga tentang kepemimpinan. Ketika banyak pemain muda di tim lama-kelamaan menjadi bintang baru, Mega justru seringkali yang menyergaran di mereka. Ia memberikan penyemangat, tepukan pundak, suara keras sebelum pertandingan dimulai. Ia memahami bahwa dalam sebuah tim, kemenangan tidak hanya dicapai melalui serangan individual, tetapi juga melalui kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Ketika pertandingan akan dimulai, Mega seringkali terlihat berbicara kepada timnya dengan suara lantang, memberikan petunjuk terakhir dan memastikan semua pemain siap menerima tekanan yang akan datang. Ini adalah sisi yang jarang dilihat oleh penonton biasa, tetapi menjadi kunci bagi tim untuk tetap solid di dalam situasi panas. Perjalanan timnya di awal kompetisi pun tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa kekalahan yang menyakitkan, namun Mega selalu menemukan cara untuk membangun semangat tim kembali. Bukan hanya dengan permainannya, tetapi juga dengan sikapnya. Ia menunjukkan bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Ini adalah karakter yang sangat dihargai dalam sebuah tim profesional. Jadi ketika mendengar berita tentang Mega, bukan hanya tentang smash keras dan poin banyak, tetapi juga tentang seorang penyeimbang yang menjaga keseimbangan emosi timnya, yang tahu kapan harus ambil alih dan kapan harus memberikan ruang. Ia tahu bahwa tim yang berhasil bukanlah tim yang mencetak poin paling banyak, tetapi tim yang bisa menghadapi tekanan bersama. Kisah tentang Mega menunjukkan bahwa di balik sorotan kamera, ada sisi karakter yang jauh lebih penting daripada sekedar teknik, dan sisi inilah yang membuat dia menjadi aset berharga bagi tim manapun.